Halo gengs, nama gue Ocha. Jadi gue udah pakai iPhone SE ini selama kurang lebih seminggu dan ini review gue. HP ini termasuk gampang di review karena tidak ada feature-feature yang gimana banget, super simple dan straightforward. Oke, jadi as we all know, iPhone SE itu namanya Special Edition. Ini udah pernah dilakuin sama Apple 4 tahun yang lalu, jadi bikin iPhone yang murah dengan chip yang kuat. Untuk sekarang, iPhone yang termahal itu iPhone 11 Pro, dan ini untuk hampir sepertiga harganya punya chip yang sama, yaitu A13 Bionic chip. Jadi gue udah tes performance-nya dan ini emang mantep banget, kita bisa lihat di game. Dan untuk kegiatan sehari-hari juga HP ini lancar banget, sangat expected dari chip yang powerful ini. Dan juga dengan screen yang nggak Full HD, artinya chipnya nggak perlu kerja lebih keras untuk push pixel-pixelnya, bikin semuanya makin smooth. Jadi sebenarnya performance di HP ini tuh udah nggak perlu dipertanyakan lagi, pokoknya memang mantep. Build quality-nya juga termasuk premium, nggak kalah dengan iPhone-iPhone yang lebih mahal. Ini pokoknya kerasa solid banget, tombol-tombolnya juga nggak longgar-longgar gitu, dan kalau di shake juga kita nggak bisa denger apa-apa, artinya semuanya solid. Dan ini juga udah dust and water resistant, jadi cocok untuk zaman sekarang kalau kita mau cuci HP-nya kalau udah kotor. Belakangnya terbuat dari kaca, ini biar wireless charging itu bisa tembus. Tapi sayangnya ini bakal lebih fragile lagi, jadi gua rekomen pakai casing. Tombol home buttonnya juga bukan tombol yang bisa dipencet lagi. Seingat gue mereka udah mulai kayak gini pas sejak iPhone 7. Jadi sekarang itu kayak semacam pressure plate gitu yang bakal vibrate kalau dia ngerasa kita pencet. Lucu aja feelingnya karena kalau kita tekan, kita kayak kerasa kita pencet sesuatu. Dan kita cuma bisa pencet pakai surface kulit kayak gini. Jadi kalau kita coba pencet pakai kuku gitu, nggak bisa dipencet. Satu hal lagi yang gue notice itu adalah feeling getaran HP-nya. Getaran HP iPhone tuh emang paling bagus sih. Gue inget pertama kali gue pindah dari iPhone SE yang dulu ke Android gue langsung notice yang pertama itu getaran HP Android tidak sebagus getaran HP iPhone. Sesimpel cuman karena getaran HP ini bikin HP-nya kerasa lebih premium. Jadi pas gue pindah dari Android ke HP ini, gue pikirnya gue bakal kesusahan dengan screen yang lebih kecil ini. Tapi pas setelah pakai, actually, it's not bad. Untuk kegiatan sehari-hari kayak chatting atau sosmed, screen size segini tuh udah pas banget. Gua actually nggak pernah ngerasa kekecilan. Yang gua mulai kerasa kecil itu kalau gua nonton atau main game. Tiba-tiba jadi kerasa, gila, kecil banget. Tapi selain itu menurut gua size-nya itu pas banget dan tetap nyaman untuk kegiatan sehari-hari. Untuk softwarenya, gua rasa ini kenapa banyak orang suka iPhone. Selain brandnya, of course, mereka suka softwarenya. Menurut gua iOS itu emang simple dan enak dipakai, tapi lumayan terlalu limited. Nggak bisa bebas, apps-nya mau dipindahin kemana aja. Ini udah classic Apple banget sih, dan memang bikin Apple stand out dari HP-HP yang lain. Dan sepertinya juga orang-orang suka sama yang kayak gini. Gue sih personally lebih suka Android, karena kita bisa bebas pindah-pindahin apps-nya. Tapi bagusnya iOS itu dia ringan dan lancar. Dan satu lagi enaknya karena developer software dan hardware-nya itu cuma satu company, yaitu Apple sendiri, kita bakal terjamin dapat software update tepat waktu. Menurut gua ini sih big deal karena gua suka software update. Contoh kalau kayak Android, yang bakal dapat software update duluan itu pasti Google Pixel karena Android itu punya Google. Kalau kayak HP lain, misalnya Oppo atau Xiaomi, mereka bakal tertunda dapat software update-nya. Dan even kadang mereka nggak dapat software update sama sekali. Solusinya kita harus beli HP baru untuk dapat OS yang baru. Nah, enaknya hal kayak gitu nggak perlu dikhawatirin kalau kita pakai iPhone. Contohnya iOS 14 nanti, iPhone 6s bakal masih dapat update-nya. iPhone 6s itu udah 5 tahun yang lalu loh, dan masih dapat software update. Untuk kameranya, menurut gua bagus banget. Warnanya natural, resolusinya pas, nggak terlalu tajam dan nggak terlalu soft. Dynamic range-nya juga cukup bagus, handling shadow dan highlight-nya halus. Dan overall ini kamera yang gue rasa kita bisa percayain untuk selalu dapat hasil yang kita inginkan. Tinggal asal jepret, terus lupain, nanti pas kita cek, bagus. Pokoknya kamera yang kita bisa percaya. Tapi, kalau udah low light, kameranya kelihatan kejelekannya. Kalau kita foto pas cahayanya kurang, kita udah mulai bisa lihat hasil yang lumayan jelek sih. Sharpness-nya udah mulai turun dan banyak juga noise-nya. Jadi kalau kita ambil foto di tempat yang gelap, performance-nya udah mulai turun dan turunnya lumayan drastis. Untuk selfie-nya ya bagus-bagus aja sih. Gue jarang banget ambil selfie, jadi menurut gue sih bagus-bagus aja. Untuk video, yang HP-nya bersinar banget. Bisa rekam 4K 30 fps, dan kalau cukup cahaya, ini beneran hasilnya bagus sih.
Dan enaknya iPhone, gue juga nggak tahu kenapa, kalau Instastory itu lebih bagus pakai iPhone daripada Android. Jadi ya untuk kalian yang suka Instastory, walaupun kameranya cuma satu, tapi video kualitasnya bagus banget. Untuk baterainya, ini salah satu hal yang gue khawatir awalnya. Tapi pas pakai lumayan oke sih baterainya, nggak gitu cepat habis. Thanks karena iOS yang ringan dan juga A13 chip yang efficient, baterainya nggak gitu cepat terkuras, terutama standby time-nya. Gue tinggalin semalaman pas 100% dan bangun besok paginya di 98%. Memang standby-nya iPhone itu efficient banget. Tapi kalau gue udah main game, baterainya emang kerasa lebih cepat berkurang. Biasa gue dari 100% di pagi hari, sampai jam 6 sore itu sisa 30-an persen. Walaupun itu full day, dari pagi 100 sampai sore sisa 30-an persen, ini termasuk cepat habisnya. Apalagi considering ini HP masih baru. Gue bandingin sama HP gue yang dulu, gue selalu masih sisa 60-an persen pas udah jam 6 atau jam 7 gitu. Dan itu dengan terus-terusan main game. Tapi gue emang sering main game di HP, jadi untuk kalian yang jarang, nggak perlu khawatir, baterainya tahan kok. Jadi gue tes sehari nggak main game, cuman chatting dan main sosmed, dan baterainya masih 70% pas udah jam 6 sore. Kayaknya itu aja sih soal HP ini. Ini HP yang overall itu semuanya bagus, walaupun HP-nya nggak ada kayak satu hal atau satu feature yang menonjol banget, tapi overall, menurut gua HP ini tetap di atas rata-rata. Apalagi untuk kita orang consumer biasa. Jadi untuk orang yang nggak mau pusing, orang yang nggak butuh feature-feature yang modern, orang yang cuma butuh HP yang bisa aja, ini HP-nya. HP sehari-hari yang gue yakin bisa tahan lama kalau dijaga baik-baik. Dan gue rekomen HP-nya ke orang yang tertarik. Gue mikir untuk apa kita beli iPhone yang lebih mahal kalau 80% sebenarnya HP ini udah cover. Kita dapat chip yang sama, kita dapat OS yang sama, kita dapat experience yang sama, kita dapat brand yang sama, kita juga dapat feature-feature kayak Siri, AirDrop, iTunes. Unless kalian butuh screen yang lebih besar atau kamera lebih dari satu, dan kalian juga punya budgetnya, dan ya nggak apa-apa. Tapi menurut gua untuk most people, HP ini udah cukup banget. Oke, itu aja dari gua. Gua abis ini actually mau install iOS 14 yang beta di sini untuk coba. Jadi expect videonya soon. Semoga kalian enjoy video ini. Thank you yang udah nonton. Bye.